Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana nih kabar hari ini? Sehat semuanya? Iya, alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fikih ya, pada jadwal yang sama, hari yang sama. Nah, tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, jadi anak-anak kita harus membiasakan kalau untuk melaksanakan sesuatu itu harus dimulai dengan doa. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siapa saja yang hadir hari ini. Nah, nanti ketika Ibu memanggil anak-anak boleh mengajukan tangan ya. Siap. Anissa Fitriani. Iya, hadir. Dela Anissa. Iya, hadir. Dewi Pujanti. Muhammad Iqbal. Muhammad Fikri. Nadila. Najat Jamaluddin. Reva, Riyandi, Septi, Novianti, Siti Haja. Nah ya, oke, sip. Semuanya kelas 7 hadir ya. Nah, oke, setelah Ibu absen, tolong kalian rapihkan dulu tempat belajarnya. Mejanya tolong rapihkan, sejajarkan, ya. Kursi-kursinya juga, ya. Kemudian tuh ada sampah, sampahnya boleh dibuang dulu ke tempat sampah ya, biar kita nyaman belajarnya. Oke, oke, sudah. Nah, kalau misalnya suasananya rapi dan bersih begini, kita kan jadi nyaman ya, karena kita masih membahas tentang bab toharo loh anak-anak. Jadi semuanya kita harus belajar tentang kebersihan. Nah, oke, attention please. Yes. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang alat-alat untuk bersuci ya. Masih ingat? Najar masih ingat? Lala, Novi, iya bagus, masih ingat. Apa saja alat-alat untuk bersuci itu? Iya betul, ada air. Air suci, mensucikan, betul. Air suci tapi tidak mensucikan, ya betul. Apalagi debu atau tanah. Nah, itu adalah alat-alat untuk bersuci. Nah, ada yang tahu nggak? Alat-alat tersebut itu digunakan untuk apa? Ya betul, untuk bersuci. Salah satu cara untuk bersuci itu kita melakukan apa? Cung. Iya, betul ya Fikri. Dengan cara berwudu. Berarti wudu itu adalah salah satu cara yang dilakukan untuk kita bersuci. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang tahu wudu itu untuk menghilangkan apa? Iya, betul, hebat ya. Wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas atau najis? Betul, hadas, betul ya. Nah, dapat dipahami bahwa tata cara bersuci itu untuk menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Nanti kita akan bahas tentang materi ini secara tuntas. Oke, siap? Attention please. Yes. Nah, anak-anak, materi yang kita akan bahas sekarang itu adalah tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ada yang sudah membacanya di rumah? Wah, belum. Kenapa?
Nah, nanti dibiasakan ya, ketika misalnya, oh besok mau belajar apa ya, kalian setidaknya membaca sedikit tentang materi yang akan kita pelajari esok hari. Oke. Nah, anak-anak, belajar materi ini apa sih tujuannya? Nah, supaya kalian bisa mengonsepkan tentang materi wudhu, pengertiannya wudhu, syaratnya, rukunnya, kemudian tata caranya, dan juga doanya harus tahu. Nah, kemudian kalian juga harus bisa mengonsepkan tentang tayamum, tentang mandi besar, tentang cara menghilangkan najis kecil atau najis besar, najis mutawasitoh, mukhafafah, atau mughalazah. Nah, juga kalian juga harus mampu mengonsepkan materi itu dengan baik dan mencapai KKM pada pelajaran fikih kali ini. Siap? Oke, bagus. Siap? Siap. Attention please. Yes. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi dan merumuskan sesuatu tentang materi ini. Nah, sekarang Ibu akan membagi kepada 3 kelompok. Nah, kelompok pertama. Yang nanti dipanggil boleh memisahkan diri ya, memisahkan diri agar nanti lebih cepat dalam mengondisikan kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 ada Najar, Dela, Dewi. Ya, berarti 1, 2, satu lagi. Siapa? Iqbal. Nah, kelompok 2 Haja, Lala, Fikri, dan Septi. Kelompok 3 Reva, Anissa, dan satu lagi siapa berarti? Riyandi ya. Nah, oke. Kalian semuanya sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 di mana? Di kanan ya. 2 oke di tengah, 3 di kiri. Nah, oke. Clue-nya adalah kalian nanti harus menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian berdiskusi. Kemudian sebelum itu kalian harus memilih dulu siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Oke. Sudah ya? Nah, oke, anak-anak silahkan duduk menurut perkelompoknya. Kemudian kalian tentukan siapa ketua kelompoknya dan persiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang nanti sudah kalian simak dalam video. Clue-nya, simak video itu dengan baik supaya nanti kalian bisa memahami dan dapat mengkonsepkan materi-materi mengenai tata cara bersuci dari hadas dan najis. Oke, siap? Attention please. Yes. Nah, oke anak-anak. Sekarang tolong diperhatikan dulu. Tugas kalian yaitu kalian harus bisa mengonsepkan bagaimana apa pengertian dari setiap tata cara bersuci dari hadas dan najis, seperti misalnya mengonsepkan syaratnya, rukunnya, dan tata caranya. Nah, oke, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang materi tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, oke, check it out, perhatikan bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bab toharoh bersuci, yaitu tentang berwudu, mandi, dan tayamum. Berwudu. Pengertian berwudu.
Menurut bahasa, wudhu berasal dari kata wado'ah yang artinya bagus, indah, atau elok. Menurut istilah, wudhu adalah membasuh bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Itulah pengertian wudhu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Tata cara berwudhu. 1. Niat berwudhu karena Allah dan membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan dimulai dengan yang kanan. Simak video berikut, lihat dan perhatikan video berikut. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Tiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam 1 cidukan tangan. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Yang keempat, mencuci atau membasuh wajah. Mencuci wajah 3 kali. Kelima, mencuci tangan sampai sikut. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Keenam, mengusap kepala dari depan ke belakang dan kembali ke depan kepala lalu mengusap telinga. Ketujuh, mencuci kaki sampai mata kaki. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Kita lanjut membahas tentang mandi. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab yaitu al-ghusl, yang artinya mencuci, membasuh, atau mandi. Mandi yaitu menuangkan air ke badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Tata cara mandi. 1. Niat dan membaca basmalah. 2. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya. 3. Membasuh anggota wudhu seperti wudhu pada umumnya. 4. Lalu mandi dimulai dengan yang kanan. Yang kelima, membasuh atau mencuci kaki. Kita lanjut membahas tentang tayamum. Pengertian tayamum. Menurut bahasa, tayamum bermakna al-qasd atau al-tawajjuh, bermaksud dan mengarahkan. Menurut istilah, tayamum bersuci tanpa menggunakan air karena suatu hal yang disyariatkan. Hal-hal yang dibolehkannya tayamum. 1. Bagi orang yang sakit dan tidak boleh kena air. 2. Orang yang sedang musafir atau dalam perjalanan. 3. Orang yang sulit untuk mendapatkan air. Tata cara tayamum. Cara yang pertama, tepukan tangan kepada yang berdebu, lalu ditiup dan usapkan ke muka serta tangan. Cara kedua, tepukan tangan kepada yang berdebu, lalu usapkan ke tangan dan muka tanpa ditiup. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugholadzah. Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali.
Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya. Hi. Iya Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Nah, oke, semuanya sudah jelas ya. Sekarang kalian boleh mendiskusikan tadi konsep-konsep yang ada dalam materi di video yang sudah ditayangkan. Nah, berarti sekarang kalian diskusikan dan rumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah tadi dijelaskan. Apa saja yang menjadi permasalahan kalian, ditulis sebanyak-banyaknya. Terus nanti kalian boleh cari jawabannya secara berdiskusi juga, atau boleh nanti kalian pergi ke ruang literasi ya, dengan tertib untuk mencari sumber-sumber yang dapat kalian pakai sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan, atau boleh juga kalian searching di handphone masing-masing. Nah, kemudian Ibu akan kasih waktunya untuk berdiskusi selama 20 menit. Mangga manfaatkan waktunya. Dan kemudian nanti kalian harus tuliskan hasil diskusinya di lembar kerja ini. Ibu bagikan ya, nanti Ibu bagikan. Dan silahkan kerjakan dengan baik. Nah, oke. Tolong Denazar ini bagikan ya, estafet aja. Tolong bagikan. Ya. Nah, oke, anak-anak, attention please. Yes, sudah beres? Iya, bagus. Kelompok 1 gimana? Udah beres. Kelompok 2 udah beres. Kelompok 3 udah beres. Nah, sekarang silahkan setiap perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya mangga memperhatikan kelompok yang sedang presentasi di depan. Ayo, silahkan. Iya. Wah, hebat sekali ya kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata kalian ini sungguh luar biasa, sungguh banyak idenya ya. Nah, kalau begitu Ibu akan membagikan tes ya, bertujuan agar kalian ini apakah sudah menguasai materi yang sudah diberikan ya. Nanti sama Ibu dibagikan soalnya. Oke, tolong dibagikan soalnya. Nih, tolong dibagikan. Oke, sudah keterima ya semuanya soalnya. Siap? Nah, silahkan kalian kerjakan soal itu dengan baik ya. Nanti kalau misalnya ada yang betul semua, Ibu akan kasih sesuatu. Mau nggak? Iya, sok kerjakan dengan baik. Nah, oke.
Anak-anak sudah beres ya semuanya. Tolong Lala dikumpulkan ke ibu. Kasih. Ya udah beres ya, udah beres. Nah, selama ibu memeriksa tugas kalian, sekarang kalian boleh merangkum materi yang sudah tadi kita simak bersama dengan baik ya di buku tugas kalian. Siap? Siap, ini sudah beres, udah ibu periksa. Ada satu orang ternyata yang nilainya 100. Nah, kira-kira siapa? Ayo, ada yang tahu nggak siapa? Nah, oke. Yang mendapatkan nilai terbesar untuk minggu ini adalah Dela. Ya, selamat Del. Ini ibu akan berikan reward ya. Nah, oke. Mana Dela? Nah, ini Del. Ibu kasih buku materi fikih ya untuk kelas 7. Jadi boleh nanti Dela baca pelajari di rumah. Oke, siap? Ini Del. Tepuk tangan dulu buat Dela. Nah, oke anak-anak. Alhamdulillah ya sudah beres. Tapi ibu akan kasih PR dulu ya. PR dulu untuk dikerjakan di rumah. Nah, boleh di boleh ditulis ya, boleh ditulis. Oke, yang pertama adalah jelaskan pengertian wudhu secara bahasa dan istilah. Udah? Nah, sekarang nomor 2, tuliskan dalil tentang melandasi syariat wudhu. Ketiga, sebutkan syarat, rukun, dan sunnah wudhu. Kemudian sebutkan syarat dan sebab tayamum. Kelima, jelaskan konsep cara bersuci dari najis dengan jelas. Dan terakhir, apa yang menyebabkan melaksanakannya mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah. Nah, oke, itu PR-nya ya. Boleh dikerjakan di rumah dengan baik. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan refleksi dulu materi. Oke, siapa yang bisa menjawab? 1, Cung. Belum ya pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan rukun wudhu. Ya, betul. Niat membasuh kedua tangan, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, dan membasuh sebagian kepala, mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua tangan sampai siku dan tertib. Betul. Dalil tentang wudhu dan tayamum. Cung. Iya, betul. Pak Iriandi. Siapa? Oh iya, sok Riyandi. Iya, betul. Surat Al-Maidah ayat 6. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita tayamum? Cung. Iya, Dewi. Apa Dewi? Tidak ada air karena berhalangan, betul. Terus ketika waktu sholat tiba tidak ada air, terus dibersihkan terlebih dahulu najis yang ada dalam tubuh kita, ya betul ya. Terus bagaimana
cara membersihkan najis mugolazoh. Cum. Septi. Ya betul, caranya yaitu dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah oke, itulah ya anak-anak soleh. Alhamdulillah materi tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis telah selesai dengan lancar. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi masih tentang materi tata cara bersuci dari hadas dan najis, tetapi kita akan melakukan menelaah tentang bagaimana ketentuan melakukan tata cara bersuci itu, kemudian mendemonstrasikannya dengan baik ya, sehingga nanti di pertemuan yang akan datangnya lagi kalian sudah bisa menerapkan, mempraktekkan dan melakukan tata cara bersuci dengan benar. Nah oke. Kemudian di rumah ya anak-anak, Reva, nanti kalian bisa membaca dulu materi untuk minggu depan supaya dalam pembelajarannya kalian lebih bisa memahami dan bisa lebih mendalami materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Oke, siap? Nah, attention please. Yes. Nah, anak-anak, kayaknya waktunya udah mau istirahat ya. Ya udahlah, pokoknya mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadikan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga kalian semuanya bisa memahami dan mengerti bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, jangan lupa kerjakan PR-nya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak ya.